warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handul Akmal Pananjung, mahasiswa MBKM di UPTD PLDDIG Angkatan 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cara pembuatan ArcGIS Story Map dan bagaimana langkah-langkahnya. Mari kita simak. Langkah pertama, buka browser dan ketikkan alamat storymap.arcgis.com. Selanjutnya, lakukan sign in menggunakan akun ArcGIS online dan jikalau belum memiliki akun, bisa membuat akun baru dengan klik Create a Public Account. Setelah melakukan sign in, kamu akan diarahkan pada halaman utama Story Map yang berisikan menu-menu seperti My Collection dan lain sebagainya. Lalu untuk membuat Story Map yang baru, klik Buat, lalu klik Cerita. Baiklah, selanjutnya kita sudah berada di tampilan untuk sampul. Nah, di sampul ini, Bapak Ibu bisa mengisi judul ceritanya. Lalu di sini pun ada yang namanya subjudul, kita juga bisa isi. Lalu di sini ada byline, dimana kalau byline ini biasanya sudah terisi otomatis dengan nama akun kita masing-masing, tapi kita bisa hapus dan kita isi dengan nama instansi kita masing-masing, seperti itu. Lalu di sini kita bisa menambahkan gambar ataupun video untuk sampul kita, bisa kita upload saja dari file kita masing-masing. Kita upload, kita tambahkan, kita tunggu. Lalu di sini ada icon gear. Nah, kalau icon gear ini tuh untuk mengatur focal point dari gambar kita, seperti itu. Nah, lalu di sini kita ada desain. Nah, di desain ini kita ada sampul ataupun layout dari sampul ini. Biasanya saya pilih yang penuh, yang ini. Ada 6 jenis ataupun 6 tipe. Lalu di sini di bagian cerita, walaupun opsional, tetapi saya lebih suka untuk mengaktifkan navigasi, karena supaya nanti blok-blok teks yang kita setting menjadi heading akan ada daftar isinya seperti itu di navigasi ini gitu, yang akan memudahkan user untuk berpindah-pindah konten seperti itu. Nah, lalu di sini ada tema. Di sini kita ada Summit, Obsidian, and many more. Biasanya saya pilih yang Mesa ini. Nah, ini tuh berpengaruh pada bentuk font dan juga warna dari ArcGIS Story Map kita, seperti itu. Lalu di sini juga ada logo, tetapi karena saya memakai akun public, jadi tidak bisa mengupload logo, seperti itu. Oke, baiklah, selanjutnya untuk menyusun isi dari konten story map yang akan kita buat, Bapak Ibu bisa klik icon plus di bawah bagian sampul, dan di sini terdapat beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu tambahkan, seperti ada teks yang kita bisa menambahkan paragraf atau hanya beberapa kata. Lalu di sini ada tombol yang bisa menghubungkan kita ke suatu link. Terus di sini ada separator ataupun pemisah. Terus di sini ada code. Terus di sini untuk visualisasi data ada peta, diagram, infografik, dan juga tabel. Lalu di media kita bisa memasukkan image, 360 picture, ataupun galeri gambar, video, audio. Kalau tautan kita nggak bisa karena ini adalah public account. Lalu di sini ada aplikasi ArcGIS, jikalaupun Bapak Ibu memilikinya. Lalu di sini ada geser untuk membandingkan dua peta ataupun dua gambar. Lalu di sini ada garis waktu menggambarkan serangkaian peristiwa secara chronological order. Lalu di sini ada imersif, di sini imersif ada bilah samping ataupun map tour, seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita coba untuk menu teks terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu klik icon plus lalu klik teks, lalu akan ada box teks seperti ini yang bisa kita isi. Misal di sini saya isi dengan judul saya. Lalu Bapak Ibu juga bisa mengubah tulisan ini menjadi paragraf, heading 1, heading 2, heading 3, daftar berpoin, daftar bernomor, ataupun menjadi sebuah kutipan. Misal di sini saya ingin menjadi heading 1 dulu, seperti itu. Nah, jikalau tadi kita memencet desain lalu ada navigasi, nah jikalau kita membuat text box kita menjadi heading 1, maka heading 1 ini akan muncul di tab navigasi, seperti itu. Oke, lanjut. Lalu kita juga bisa memberikan teks lagi, terus kita bisa membuat suatu paragraf penjelasan di sini. Dan di sini juga kita bisa mengubah ukurannya ya. Kita bisa menjadi besar, medium, ataupun menjadi kecil. Lalu kita juga bisa membuatnya menjadi bold, tebal, ataupun menjadi italic, seperti itu. Kalau di sini saya pilihnya medium saja. Lalu saya akan tambahkan di sini teks lagi untuk kutipannya, seperti itu. Misal di sini kita kecilkan, kecil, terus kita menjadi italic, seperti itu. Lalu Bapak Ibu pun bisa mengubah warna, posisi dan juga posisi dari suatu teks.
Misal di sini kita blok dulu, terus kita ganti warnanya menjadi warna merah misal, bisa seperti itu juga. Lalu Bapak Ibu juga bisa mengubah posisi, misal mau di tengah ataupun di kanan, ataupun seperti awal seperti di kiri seperti ini, seperti itu. Lalu kita coba juga untuk membuat tombol. Nah, di sini kita tombolnya misalkan ini adalah suatu link. Lalu di sini kita bisa edit isi linknya, itu isinya mau dia isi link ataupun tautan apa, seperti itu. Lalu di sini ada posisinya. Terus di sini kita hapus saja karena ini hanya sekedar contoh saja. Lalu kita juga bisa membuat separator. Nah, kalau ini separator bentuknya seperti saja, hanya garis saja untuk memisahkan antara konten dan konten. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan peta. Dan karena kita belum pernah membuat peta, jadi kita perlu membuat peta ekspres terlebih dahulu. Nah, di dalam peta ekspres ini, kita dapat membuat peta secara cepat dan juga secara singkat dan instan ya. Jadi di sini kita akan ada fitur di gambar, karena kita belum menggambar apa-apa, jadi tidak ada apa-apa di sini. Lalu kita bisa ke opsi. Di sini untuk layer dasar ataupun base map-nya, kita bisa menggunakan pilih peta dasar ataupun menggunakan citra yang kita punya dalam bentuk JPG, PNG, GIF, SVG, BMP, WebP, HEIF, TIFF ataupun TIFF seperti itu. Tapi kita di sini akan menggunakan base map yang sudah disediakan saja. Terus kita juga bisa memilih banyak banget opsi dari base map yang ada gitu. Di sini kita bisa menggunakan citra misal ya, seperti biasa. Terus di sini ada konfigurasi petanya. Misal di sini ada tombol untuk search, terus di sini ada tombol untuk our location, di sini untuk legenda, ini untuk insert peta seperti itu. Lalu di sini kalau di atas kita bisa ada untuk menambahkan titik. Di sini kita juga bisa menambahkan poin yang ada nomornya. Lalu di sini kita bisa menambahkan line ataupun menggambar garis juga. Lalu di sini ada gambar sebuah garis secara bebas yang tidak kaku. Lalu di sini ada gambar area. Terus di sini ada gambar sebuah area secara freely ataupun secara bebas. Lalu di sini kita bisa juga membuat lingkaran dan juga di sini kita bisa membuat persegi panjang seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan anotasi. Jadi ketika kita membuat titik, kita bisa membuat label seperti itu. Dan di sini kita bisa membuat gambar panah, dan di sini kita bisa membuat gambar panah bermata dua seperti itu. Oke, baiklah, selanjutnya akan saya contohkan. Misal kita akan menambahkan suatu titik, kita klik kiri saja di suatu objek, lalu akan muncul titiknya. Dan di sini kita bisa menambahkan gambar ataupun video, lalu ada namanya dan juga deskripsinya. Lalu kita juga ada style, di mana kita bisa mengganti simbolnya dengan icon yang sudah kita punya. Lalu ada juga ukuran, ada small, medium, and large. Lalu ini di sini ada warnanya, kita bisa memilih warnanya sesuai yang kita mau. Lalu kita klik simpan saja seperti itu. Lalu untuk icon ataupun titik yang memiliki nomor sama saja seperti yang tadi, kita klik kiri saja. Nah, bedanya di sini hanya sekadar di stylenya saja, bahwasannya di stylenya di sini ada angka di dalamnya seperti itu. Lalu di sini ada garis, kalau garis kita klik kiri, lalu kita klik kiri lagi, kita klik kiri, lalu kalau misalnya kita sudah selesai, kita klik kiri di poin yang terakhir seperti itu di ujung. Nah, seperti itu. Lalu kita klik simpan saja. Lalu di sini ada garis yang bebas. Nah, kalau di sini kita tekan, klik kiri, ditekan saja, jangan dilepas dulu. Jikalaupun kita sudah selesai mendigitasinya, kita bisa angkat jari kita dari klik kiri seperti itu. Nah, kita klik simpan saja seperti itu. Lalu di sini ada kita buat save area seperti digitasi pada umumnya. Kita klik kiri mengikuti bentuk permukaan dari citranya. Lalu kemudian kita sudah selesai, kita klik kiri di titik terakhir seperti itu. Nah, lalu juga ada tools yang seperti tadi, kita bisa menggambar poligon secara bebas. Sama seperti tadi, kita tekan klik kiri, jangan dilepas, dan jikalaupun kita sudah selesai, kita lepas jari kita dari klik kiri seperti itu. Nah, di sini juga ada alat untuk menggambar suatu circle ataupun lingkaran.
kita klik saja di suatu pusat lingkarannya, lalu kita tarik keluar, terus semakin jauh kita menarik akan semakin besar si lingkaran itu. Lalu di sini juga ada tools untuk menggambar persegi panjang, sama seperti tadi kita klik di suatu titik, kita tarik saja akan seberapa besar seperti itu. Oke, baiklah, di sini misal saya memberikan contoh, di sini saya membuat titik di Geopark Ciletu. Kita beri gambar Geopark Ciletu dan juga beri judul, kita klik simpan saja. Dan jikapun kita sudah merasa cukup, kita bisa klik simpan seperti itu. Dan lalu di sini akan muncul si petanya. Nah, di sini kita juga bisa mengatur untuk posisinya dan juga ukurannya. Jadi kita posisinya mau di pinggir kiri, kita juga bisa di pinggir kanan, ataupun kita bisa di tengah-tengah. Terus dalam posisi yang dalam ukuran yang kecil, maaf. Lalu di sini ada ukuran yang medium, lalu di sini ada ukuran yang full screen seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan gambar ke dalam story map ini. Bisa menggunakan dua metode, yaitu menggunakan gambar yang ada di perangkat kita masing-masing ataupun melalui tautan. Dengan cara memilih gambar yang ada di dalam komputer kita, lalu kita klik tambahkan seperti itu. Kita pun di sini bisa memberikan keterangan, misal di sini adalah suatu geopark seperti itu. Lalu kita pun bisa mengubah posisinya ke arah kiri, ke arah kanan, ataupun ke tengah seperti itu. Lalu kita juga bisa menambahkan video dengan cara yang sama. Kita bisa menggunakan unggah video dari perangkat kita ataupun menggunakan tautan. Contoh di sini saya akan menggunakan tautan. Nah, di sini misal saya menggunakan tautan dari YouTube, video tentang suatu geopark dan sebagainya gitu. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan fitur slide ataupun geser, di mana kita bisa menambahkan beberapa bentuk media, yaitu gambar, peta web, ataupun peta ekspres seperti itu. Di sini saya akan mencontohkan dulu dengan gambar. Jadi kita bisa pilih dua gambar yang akan kita bandingkan ataupun kita jadikan visual slide seperti itu. Kita tunggu sebentar dulu. Nah, seperti ini. Kita bisa menggeser kedua gambar seperti ini. Sekarang saya akan mencontohkan dalam bentuk peta seperti itu. Nah, misal sini ada peta web, Bapak Ibu punya peta web, tapi karena saya tidak punya peta web di public account ini, saya akan pakai peta ekspres saja. Saya misal di sini contohnya memakai base map yang ini, yang antik modern, kita simpan saja. Terus di sini kita juga pilih peta juga, kita juga peta ekspres saja. Terus kita pilih misal supaya berbeda, kita pilih base mapnya base map yang satellite ya, imagery. Jadi kita bisa bandingkan dua peta seperti itu. Nah, kita bisa zoom juga. Nah, seperti ini. Oke, baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan fitur bilah samping. Nah, bilah samping ini kita akan ditujukan pada 3 layout, bisa yang ditambatkan, terapung, ataupun tampilkan slide. Kita akan coba yang ditambatkan terlebih dahulu ya. Kita klik simpan saja. Lalu di sini kita bisa memberikan narasi dan juga kita bisa memberikan media-media, di sini media-media. Lalu ini sistemnya layak seperti slide ataupun PowerPoint. Jadi misal di sini kita akan menambahkan suatu narasi. Sebentar. Misal di sini tentang set museum, kita jadikan judul, jadikan heading satu dulu. Nah, seperti itu. Lalu kita di sini tambahkan lagi narasinya, teks. Kita buat lagi misal museum yang didirikan bla 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 bla. Lalu kita buat teks lagi, kita tambahkan sumbernya, kita buat italic dan juga kita buat jadi kecil seperti itu. Lalu di sini kita tambahkan juga gambar dan videonya.
Misalnya ini gambar, kita unggah saja dari perangkat kita. Kita tunggu sebentar, ini kita ambil gambarnya, kita klik open, lalu kita tambahkan saja. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Jadi ada gambar di sini. Kita juga bisa ubah ukuran panelnya, bisa menjorok ke arah narasi ataupun menjorok ke arah gambar seperti itu. Dan kita juga bisa mengganti posisi ya, antara kiri dan kanannya seperti itu. Terus kalau misalnya kita mau menambahkan slide lagi, kita klik icon plus aja di sini, slide baru. Seperti tadi, sama caranya kita juga bisa mengunggah gambar. Misal saya mengunggah ini, kita tambahkan, lalu kita bisa melanjutkan cerita kita ataupun narasi kita. Misal di sini tentang geopark, terus saya jadikan ini heading terlebih dahulu seperti itu. Kita tambahkan teks lagi, geopark adalah, terus kita juga tambahkan lagi untuk sumbernya, kita jadikan kecil dan italic seperti itu. Jadi seperti slide seperti ini. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat fitur tur peta. Nah, di sini kita akan dimunculkan dengan menu ini. Kita mau mulai dari awal ataupun mengunggah foto, tapi kali ini kita akan mulai dari awal saja, start from scratch. Terus di sini ada 4 layout. Kita bisa memilih yang fokus media, fokus peta, daftar ataupun grid. Tetapi karena kita ingin ada efek fly to the point, jadi kita klik fokus ke peta seperti itu. Nah, di sini nanti di belah kanan akan muncul peta seperti berikut. Terus di sini kita ada informasi tentang titik-titiknya. Nah, jadi kita bisa menambahkan lokasi. Terus nanti si lokasi yang kita sudah tambahkan akan muncul di peta yang belah kanan ini. Lalu di sini juga kita bisa menambahkan gambar dan juga video. Misal di sini saya akan mengunggah foto dari perangkat saya tentang ini. Lalu di sini juga saya bisa menambahkan judul. Di sini judulnya ini misal, dan juga deskripsinya ini seperti ini. Nah, seperti itu. Kita bisa rapihkan juga. Nah, terus kita bisa menambahkan lokasi. Di sini kita klik tambah lokasi saja. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita bisa zoom. Kita pilih lokasi kita ada di mana. Lokasi titik yang akan kita jelaskan ada di mana. Misal di sini ya, Geopark Ciletuh. Kita klik di sini saja. Terus di sini kita bisa mengatur tingkat zoomnya. Kita bisa otomatis saja ataupun kita gunakan manual, gunakan tingkat zoom saat ini. Misal kalau misalnya kita lebih jelas, itu akan ada muncul keterangan jalan. Ini berarti ketelitian zoomnya ada di jalan. Terus kalau misalnya kita zoom out lagi, ada di suatu area ataupun lingkungan. Terus kita kalau misalnya zoom out lagi, ini ada di level kota. Terus nanti kita zoom out lagi, di sini ada area metropolitan dan sebagainya. Tapi kalau lebih bagusnya, kita akan ke jalan saja seperti itu. Kita klik simpan. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau menambahkan lokasi baru? Kita klik ikon tambah saja, slide baru, sama seperti tadi. Kita juga bisa menambahkan gambar, judul dan juga deskripsi, lalu juga tambah lokasi. Misal di sini saya ingin membuat lokasi site museum Megalodon misal ya. Kita tambahkan saja. Kita beri judul terlebih dahulu. Site museum Megalodon kita buat ininya. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa tambahkan lokasi. Nah, di sini adalah titik yang lama. Sekarang kita zoom out terlebih dahulu. Terus kita titiknya di sini misalnya di Sukabumi, karena kan site museum Megalodon ada di Sukabumi ya. Lalu kita zoom in saja seperti tadi supaya kita ketika petanya muncul ke titik yang baru sama seperti tadi ya, ada di jalan seperti itu. Kita klik yang ini, gunakan tingkat zoom saat ini seperti itu. Kita klik simpan. Nah, jadi akan fly in ke titik yang baru. Nah, di sini juga ada klik ikon pensil ataupun edit.
dimana kita bisa mengedit gaya petanya dan juga gaya pin petanya seperti itu. Kita bisa ganti warna ataupun kita ganti warna sesuai keinginan kita. Lalu kita juga bisa mengubah peta dasar ataupun base mapnya. Di sini saya pilih imagery misal, terus kita klik simpan saja seperti itu. Oke, baiklah. Sekian tutorial membuat artist story map dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.